Deswita kemana sih? Udah jam segini kok belum datang-datang. Katanya mau melayani anak sekolah minggu. Tunggu. Aduh, ya ampun. Dari mana aja, Ci? Di luar tuh hujan banget, nungguin Grab lama datangnya tuh Cici mesti pakai jas hujan, udah sepatu basah. Aduh, pokoknya ribet banget deh. Astaga, ya udah Cici ganti baju dulu deh. Oke, Cici ganti baju dulu ya. Adik-adik tungguin aku ya. A few minutes later. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Pastinya kalian dalam keadaan Sehat, luar biasa dan penuh sukacita. Yeay. Nah adik-adik kita akan memuji nama Tuhan. Nah Cici minta kalian semuanya bangkit berdiri. Jangan sampai ada yang masih duduk, tiduran, lemes. Karena kita mau menghargai hadirat Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan, kita mau doa. Oke. Kita lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan, sebentar ya Tuhan, kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, puji-pujian ini hanya untuk-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, menari buat Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang terutama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman yang yang akan kami tonton ya Tuhan, yang akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki.
ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Shalom adik-adik, kita udah nonton video tentang Musa ya. Ini bagian yang pertama. Kita melihat bahwa latar belakang dari cerita Musa ini adalah begitu banyaknya keturunan bangsa Israel, keturunan Yusuf dan saudara-saudaranya di Mesir ya. Raja yang baru itu tidak senang melihat begitu banyak ya keturunan Israel yang ada di Mesir. Sehingga dia mengeluarkan suatu perintah yang bagi kita sangat-sangat kejam ya. Dia memerintahkan kalau bangsa Israel itu, keturunan Ibrani itu melahirkan seorang anak laki-laki, dia harus dilempar ke sungai Nil. Pada waktu itu Musa lahir dan disembunyikan oleh orang tua mereka selama 3 bulan ya. Tapi akhirnya mereka harus melepaskan, merelakan Musa itu dialirkan ke sungai Nil. Tetapi Tuhan punya rencana terhadap Musa. Musa ditemukan oleh putri Firaun. Dan akhirnya Musa diangkat menjadi anak oleh putri Firaun dan dibesarkan di Mesir. Kita melihat dari cerita Musa ini, perjalanan hidup Musa dari lahir sampai dia dewasa, perjalanan yang sangat luar biasa, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada Musa, kasih Tuhan yang begitu besar terhadap Musa ya. Musa yang seharusnya dilempar ke sungai Nil karena campur tangan Tuhan, karena kasihnya Tuhan terhadap Musa. Musa menjadi putra angkat dari putri Firaun. Kita lihat betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Kita percaya juga kasih Tuhan itu juga ada di dalam hidup kita. Tuhan punya rencana terhadap Musa. Tuhan juga punya rencana terhadap adik-adik semua. Amin. Nah, kita akan menonton video selanjutnya tentang cerita Musa di minggu depannya ya adik-adik. Oke, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu tentang Musa ini ya Tuhan. Kami melihat begitu besar penyertaan-Mu ya Tuhan terhadap Musa.
kasih-Mu ya Tuhan terhadap Musa. Biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu di Tangerang City Blessing ini, semakin hari ya Tuhan mereka semakin mengenal akan kasih-Mu ya Tuhan, yang begitu besar, yang begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi ya Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan dapat mengerti akan kasih-Mu ya Tuhan, walaupun ya Tuhan melampaui akal pikiran setiap kami ya Tuhan. Berikan pengertian ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan, biarlah kami mengenal, biarlah mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, sejak kecil mengenal akan kasih-Mu itu ya Tuhan, yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga punya rencana ya Tuhan terhadap anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan, pakai mereka secara luar biasa ya Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka akan menjadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi garam-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kami bawa masa depan mereka ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya masa depan yang penuh harapan ya Tuhan, yang telah Kau sediakan bagi anak-anak sekolah minggu tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa juga kedua orang tua mereka ya Tuhan, yang bekerja maupun yang berusaha ya Tuhan. Engkau ya Tuhan mencukupi segala kebutuhan anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.